kami dari kelompok 3. Nah, saat ini kita lagi di Masjid Laweyan. Nah, untuk tahu sejarahnya, kita lihat video setelah ini ya. Bye-bye. Masjid Laweyan menjadi salah satu saksi sejarah bagaimana masuknya Islam di Solo secara damai. Masjid Laweyan kini terletak di Jalan Liris nomor 1, Kampung Belukan, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan. Masjid Laweyan konon diceritakan dulunya merupakan sebuah pura. Hal ini bisa terlihat dari konstruksi bangunan yang menyerupai pura. Meskipun masjid yang dibangun sejak 1546 itu sudah mengalami beberapa kali pemugaran, namun tak merubah bentuk utama masjid tersebut. Masjid Laweyan berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 162 meter persegi di Kampung Pajang, Laweyan, Solo. Lokasinya tak jauh dari anak Sungai Bengawan Solo yang dulunya menjadi jalur perdagangan utama para saudagar. Kami dari kelompok 3 melakukan wawancara dengan Bapak Pengurus Masjid yang bernama Bapak Nugroho. Kalau sejarah wujudnya Berdiri Laweyan ini dulu adalah sebuah pura yang mana dulu adalah kepemilikannya Ki Ageng Beluk. Jadi Ki Ageng Beluk itu bersahabat dengan namanya Ki Ageng Hanis yang sebagai pendiri yang sampai saat ini terkenal. Jadi sebelumnya itu pura, kemudian persahabatan antara mereka itu akhirnya pura itu dihadiahkan kepada Ki Ageng Hanis. Ada beberapa versi mengatakan setelah beliau memulihkan puranya itu beliau mualaf. Ya, jadi ada satu versi seperti itu. Jadi dari pura waktu itu sebelum menjadi masjid itu adalah sanggar terlebih dahulu, terus menjadi langgar, kemudian menjadi masjid. Juga tidak ada perdebatan kenapa dari pura bisa menjadi tempat peribadatan umat muslim itu, juga tidak ada perdebatan bahkan sampai sekarang, karena di samping-samping belakang ini masih banyak agama yang Hindu masih ada juga. Terus di bagian selatan di daerah selatan itu daerah Bandaran, Nyaen dan sebagainya itu masih ada vihara, tempat umat Buddha juga ada. Kisah perubahan tempat peribadatan Hindu menjadi pusat penyebaran Islam di Solo tak lepas dari peran penting Ki Ageng Hanis. Beliau dikenal sebagai guru spiritual Joko Tingkir yang juga dikenal sebagai Mas Karebat, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya memberikan tanah di wilayah yang kini dikenal sebagai Laweyan kepada Ki Ageng Hanis. Sebelumnya, Laweyan merupakan pusat penting peradaban Hindu. Setelah menetap di Laweyan, Ki Ageng Hanis berhasil mengembangkan dakwah Islamnya, menjadikan wilayah tersebut pusat penyebaran Islam pada masanya. Salah satu tokoh Hindu Jawa di Laweyan, Ki Beluk, tertarik dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Ki Ageng Hanis. Pada akhirnya, Ki Beluk memeluk Islam dan mewakafkan pura miliknya untuk dijadikan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Filosofi arsitektur Masjid Laweyan mengungkapkan makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai sejarah, budaya, dan spiritualitas Islam. Masjid ini bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga bagian penting dari sejarah penyebaran Islam di Laweyan. Keunikan arsitekturnya menggambarkan perpaduan harmonis antara Hindu, Jawa, dan ajaran Islam, sekaligus menjadi saksi transformasi budaya melalui dakwah dan akulturasi. Berikut adalah filosofi di balik setiap elemen arsitekturnya. Pada Masjid Laweyan ini terdapat 3 pintu masuk. Yang pertama, pintu masuk utama yang berukuran besar, kemudian pada bagian kanan dan kirinya terdapat pintu yang berukuran kecil, yang masing-masing pintu terdapat anak tangga. Nah, di samping itu, pada halaman di Masjid Laweyan ini juga sangat luas. Kemudian fungsinya sebagai tempat pementasan tari, atau bisa sebagai
persiapan upacara. Nah, pada tiga pintu ini yaitu ada bangunan khas pura seperti itu. Salah satu bukti akulturasi yang nyata adalah 3 pintu utama Masjid Laweyan. Desain pintu ini terinspirasi dari gerbang pura Hindu yang melambangkan perjalanan spiritual. Dalam konteks Islam, pintu-pintu ini diselaraskan untuk mencerminkan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam. Ketiga lorong tersebut mengandung makna filosofi yang mendalam, yaitu tahapan keimanan seseorang, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kubah yang ada di Masjid Laweyan itu dibagi menjadi 2, yakni tajuk tumpang 2 dan limasan. Nah, tajuk tumpang 2 itu menaungi ruang utama masjid, sedangkan limasan itu menaungi serambi Masjid Laweyan. Bentuk atap tajuk dengan model piramida yang mengerucut di satu titik puncak sejajar dengan keempat saka guru pada ruang utama. Menariknya, bentuk atap masjid yang bersusun 2 ini tidak disusun secara sejajar, melainkan menyilang dari atap satu dengan atap yang lainnya. Hal ini menunjukkan akulturasi dengan budaya Jawa dan merupakan bentuk masjid Jawa atau masjid tradisional. Menurut sejarawan Alfa Fabela, atap tajuk 2 memiliki makna 2 unsur yang saling berlawanan, seperti atas bawah, kiri kanan, dan seterusnya. Nah, serambi masjid adalah ruangan terbuka yang berada di luar ruangan utama. Biasanya itu memiliki desain di mana lantainya itu lebih rendah daripada ruang utama masjid. Hal ini memiliki filosofi bahwasanya serambi masjid itu sendiri tidak sesakral ruangan utama, di mana di ruangan utama biasanya digunakan untuk sholat maupun iktikaf yang membutuhkan konsentrasi maupun kekhusyukan. Dan sedangkan di serambi masjid sendiri itu digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bermasyarakat. Selain itu, akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan Islam ditunjukkan dengan adanya beduk yang ada di serambi Masjid Laweyan ini. Beduk pada masa zaman Hindu-Buddha ini digunakan sebagai alat yang wajib ada saat ritual keagamaan. Sedangkan masa Islam, beduk ini digunakan sebagai tanda awal masuk sholat yang akan ditabuh saat adzan dikumandangkan. Meskipun telah berdiri selama 5 abad, Masjid Laweyan tetap eksis dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sekitar. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, Masjid Laweyan terus menunjukkan eksistensinya melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat. Beberapa kegiatan yang rutin diadakan meliputi donor darah yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, acara makan bersama setelah kajian, serta bazar yang melibatkan masyarakat luas. Selain itu, masjid ini juga memiliki program Taman Pendidikan Al-Quran yang berkembang pesat. Program ini memberikan pendidikan agama yang berkualitas bagi anak-anak di lingkungan masjid. Dengan berbagai aktivitas tersebut, Masjid Laweyan terus menjadi simbol keberagaman dan kebersamaan yang menginspirasi banyak masyarakat, sekaligus menjaga warisan sejarah yang telah berjalan selama berabad-abad.